Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas B. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang angiospermae, terutama kelas Dialipetale. Anggota kelompok 3 kelas B tertera pada layar. Next. Ciri-ciri Dialipetale. Ada 3 ciri utama Dialipetale, yaitu yang menjadi namanya yaitu Dialipetale, yang berarti daun mahkotanya bebas satu dengan yang lain atau tidak berdekatan. Umumnya memiliki hiasan ganda yang sehingga dapat dibedakan antara kelopak dan mahkotanya dan berwarna mencolok. Hal ini bertujuan untuk menarik polinator seperti serangga. Next. Ordo yang akan kami bahas pertama adalah Ordo Myrtales. Tanam pada ordo ini tidak memiliki daun penumpu. Duduk daun tanaman ordo ini bersilang berhadapan, dengan contohnya yang kami temukan adalah jambu biji atau Psidium guajava. Next. Selanjutnya adalah ordo Aristolochiales. Tanaman pada ordo ini tidak memiliki daun penumpu, duduk daun tersebar, habitusnya ternak atau liana, dengan contoh Rafflesia arnoldi. Dapat dilihat pada gambar, mahkota bunganya tidak saling berdekatan sesuai dengan ciri utama dari Dialipetale. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya contoh dari famili Aristolochiales adalah bunga Rafflesia, di mana habitus dari bunga ini berupa semak, dan juga bunga Rafflesia arnoldi ini memiliki mahkota bunga yang tidak berdekatan sama lain. Artinya bunga ini masuk ke dalam famili Dialipetal, di mana mahkota bunga itu tidak berdekatan satu sama lain. Next. Pada gambar ini, teman-teman bisa melihat bahwa helai perigon atau yang biasa kita sebut mahkota dari bunga Rafflesia arnoldi ini, mereka tidak menyatu, ya, atau bisa dibilang mereka tidak berdekatan. Oleh karena itulah, ordo dari Aristolochiales yang berupa bunga Rafflesia ini masuk ke dalam famili Dialipetal. Next. Nah, ini adalah gambar dari Rafflesia arnoldi pada betina. Nah, bunga Rafflesia arnoldi ini adalah bunga berumah dua. Artinya, pada satu tumbuhan, mereka memiliki dua alat kelamin, di mana dalam satu kuntum bunga itu hanya salah satu alat kelaminnya saja. Dan di sini terdapat bunga Rafflesia arnoldi betina. Nah, bunga Rafflesia arnoldi betina ini memiliki ovari yang terletak di dasar bunganya. Nah, sama seperti bunga jantannya tadi, Rafflesia arnoldi juga memiliki mahkota bunga yang dialipetal, artinya tidak berdekatan satu sama lain. Next. Selanjutnya yaitu Rosales. Nah, ciri khas dari tanaman ordo Rosales ini adalah bakal buahnya tenggelam. Dan juga dari salah satu ciri dari ordo Rosales ini memiliki batang ataupun anggota tubuh lainnya yang memiliki bau yang harum. Oleh sebab itulah memiliki nama ordo Rosales. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih Ani Puspitasari. Saya Anissa Febrianti izin melanjutkan presentasi. Nah, jadi tadi sudah sedikit disinggung oleh Yani Puspitasari, Rosales ya, ordo Rosales. Nah, ini salah satu contoh famili dari ordo Rosales itu famili Rosaceae. Contohnya bunga mawar ya di sini yang berwarna merah.
habitusnya perdu. Jadi dapat dilihat di sini bahwa, atau di slide sebelumnya tadi. Nah, di sini terlihat bahwa mahkota-mahkota yang berwarna pink di bunga mawar ini tidak saling berdekatan. Seperti bunga rafflesia tadi. Nah, kemudian di sini ada batang dan juga daunnya. Batangnya berdasarkan informasi yang kelompok kami dapat dan telah didiskusikan, batang dari bunga mawar ini berwarna wanginya harum dan berwarna kehijauan, hijau kecoklatan. Kemudian untuk daunnya, daun slide sebelumnya, daunnya di sini ujungnya bergerigi, tepinya mohon maaf dan ujungnya lancip, serta pangkalnya membulat. Next. Nah, untuk buah dan biji bunga mawar, di sini terlihat bahwa memiliki duri-duri ya di sekitar buahnya atau bijinya. Dan warnanya mencolok. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator atau dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Kemudian selanjutnya yaitu Roedales. Nah, biasanya tanaman ordo dari Roedales ini mempunyai batang agak pendek, kemudian daunnya ini berbentuk bujur telur atau panjang bergerigi, tangkai bunga dan daun bunga itu menebal, serta menghasilkan massa bunga yang berwarna putih dan lunak. Contoh dari tanaman ordo ini adalah kubis bunga atau Brassica oleracea. Next. Kemudian ada ordo Sarraceniales. Tanaman pada ordo ini yaitu daunnya mengalami metamorfosis menjadi alat untuk menangkap serangga. Contoh pada tanaman ini yaitu Calophyllum. Kemudian ada dari ordo Parietales, yaitu ciri khas tanaman dari ordo ini yaitu buahnya itu berupa buah kendaga. Contoh dari ordo ini yaitu Viola tricolor. Next. Kemudian selanjutnya yaitu Guttiferales. Ciri tumbuhannya ini ditandai dengan adanya sel spikula atau sel yang mengandung batang. Dari ordo. Kemudian ada dari ordo Malvales. Tanaman ordo ini memiliki kolumna, yaitu jika mahkota bagian bunga ditarik, maka benang sari tanaman ini yaitu Geranium sanguineum. Kemudian selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan. Selanjutnya ada Malpighiales. Tanaman pada ordo ini biasanya tumbuh pada ketinggian rendah dengan maksimal 700 mdpl. Tanjungnya membulat dengan sistem percabangan yang lebat dan lebar. Daunnya bertipe tunggal, berbentuk bulat telur, duduk daun berseling, warna hijau. Bunga dan buahnya biasanya tersusun dalam satu tandang. Contohnya adalah pohon lingsem atau Homalium tomentasum. Kemudian ada Rutales. Tanaman pada ordo ini terdapat kelenjar minyak balsam dan resin.
Contohnya jeruk atau citrus aurantum. Kemudian ada Polygonales. Ordo ini merupakan herba yang tumbuhannya berkayu. Biasanya memiliki nodus yang jelas, daunnya tunggal tersebar. Stipula umumnya membentuk selaput yang meliputi batang atau orsi, tetapi ada yang tereduksi atau tidak. Hanya memiliki satu famili, yaitu Polygonaceae. Contohnya adalah Polygonum perfoliatum. Lalu Sapindales. Sapindales ini buahnya dapat dinikmati dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Contohnya adalah rambutan atau Nephelium lavaceum. Kemudian Balsaminales. Tanaman pada ordo ini semua habitusnya berupa terna berbatang basah. Contohnya pacar air atau Impetens balsaminae. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya ada ordo Rhamnales. Tanaman pada ordo ini habitusnya berupa batang yang merambat, contohnya anggur atau Vitis vinifera. Lalu selanjutnya ada ordo Celastrales, di mana bunga dari ordo ini biasanya kecil dengan cakram nektar yang mencolok, sebagian kecil atau tidak ada, contohnya pada Celastrus candens. Next. Baik, selanjutnya yaitu ordo Umbelliflorae. Ciri dari ordo ini yaitu batang tanamannya beralur, bergerigi dan berongga. Sementara bunganya berupa payung, contohnya pada wortel atau Daucus carota. Dapat dilihat pada gambar yang ada pada slide, di mana batang tanaman wortel ini beralur, sementara bunganya menyerupai payung. Lalu yang terakhir ada ordo Polycarpiaceae, Rhamnales atau Ranunculales, di mana cirinya tanaman dari ordo ini memiliki buah dengan biji yang banyak. Contohnya Misselia campaka. Baik, mungkin cukup sekian. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Dapat disimpulkan bahwa kelas Dialepetale, anak kelas Dialepetale dari Angiosperma ini memiliki semua ordonya memiliki kesamaan, yaitu mahkota bunganya tidak berdekatan satu dengan yang lain dan memiliki perbedaan seperti yang telah dipresentasikan di atas. Baiklah, sekian dari kelompok 3 kelas B. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.